Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Fatmilia dari program studi akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta dengan CP 192. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari modul yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu saat ini akan menjelaskan modul inventory. Nah, di modul inventory ini saya akan menjelaskan ada dua fitur. Yang pertama itu adalah fitur FIFO dan yang kedua itu adalah fitur produk varian. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ada tiga. Yang pertama itu apa sih? Itu modul inventory. Kemudian yang kedua itu apa sih yang disebut dengan fitur first expired, first out, beserta nanti implementasinya. Kemudian yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan produk varian beserta nanti implementasi di dalam praktek. Pertama itu adalah terkait dengan modul inventory. Inventory itu merupakan barang yang dikelola perusahaan dengan tujuan untuk dijual. Nah, barang ini itu berwujud bahan mentah yang dibeli dan bisa diubah menjadi barang yang baru. Dalam software akuntansi UDO itu terdiri dari beberapa modul, salah satunya itu adalah modul inventory. Modul inventory ini merupakan modul yang dapat membantu dalam mengelola inventaris ataupun stok barang. Modul ini itu memungkinkan bisnis untuk melacak produk yang dimilikinya serta jumlah setiap produknya. Nah, dari modul inventory ini itu terdiri dari beberapa fitur, salah satunya itu adalah fitur first expired, first out atau FIFO. Nah, apa sih itu FIFO? FIFO itu merupakan metode pengelolaan persediaan barang dengan cara mengeluarkan ataupun memanfaatkan barang yang memiliki masa kadaluarsa yang paling dekat terlebih dahulu. Konsep FIFO itu mirip dengan FIFO, namun FIFO ini tuh lebih berfokus pada pengeluaran barang yang didasarkan pada masa kadaluarsanya, sedangkan FIFO itu kan berfokus pada pengeluaran barang yang berdasarkan urutan waktu masuknya ke gudang. Jadi untuk konsep FIFO ini itu intinya itu berkaitan dengan kapan barang itu expirednya itu lebih cepat. Nah, itu merupakan barang yang akan cepat dikeluarkan. Jadi berdasarkan tanggal kadaluarsa barang tersebut. Kemudian fitur yang selanjutnya itu adalah fitur produk varian. Apa sih itu fitur produk varian? Nah, fitur produk varian itu digunakan untuk membagi satu produk yang sama menjadi beberapa jenis berdasarkan suatu atribut pembeda. Misalnya dibedakan menjadi didasarkan pada warna, tipe, ukuran, dan lainnya. Sehingga dalam perbedaan minor tersebut itu tidak harus ditangani sebagai produk yang berbeda, cukup sebagai varian saja dalam menambahkan variasi produk. Jadi untuk produk varian ini itu merupakan salah satu fitur yang mempermudah bagi customer dalam memilih produknya, karena di varian ini itu kita dapat memilih berbagai varian dari suatu produk, misal didasarkan pada warna, harga, kemudian ada ukuran, dan masih banyak lagi. Nah, untuk implementasi nanti terkait dengan penerapan fitur FIFO itu saya sudah membuat sebuah skenario yang mana PT Indah Arum itu melakukan pembelian stok barang untuk produk susu kotak Ultramix. Nah, dengan vendor pertama itu ke CV Sentosa sebanyak 15 buah, kemudian restock yang kedua itu ke vendor CV Makmur sebanyak 20 buah. Selanjutnya untuk stok persediaan yang ketiga itu ke CV Sejahtera itu membeli sebanyak 25 produk. Nah, dengan ketiga stok barang tersebut itu memiliki expired data atau expired date yang berbeda-beda. Kemudian ada customer yang bernama Ibu Audrey yang membeli produk susu kotak sebanyak 10 buah. Nah, PT Indah Arum ini itu akan memproses transaksi ini itu dengan metode FIFO, yaitu dengan mengeluarkan barang yang sesuai dengan waktu expired date yang paling cepat. Oke, langsung saja kita ke praktek ya teman-teman.
terkait fitur Vevo dan juga fitur produk varian. Oke, yang selanjutnya kita akan lanjut ke praktek ya teman-teman. Untuk prakteknya itu pertama kita akan mempraktekkan terkait fitur Vevo first expired, first out. Nah, yang pertama itu kita harus login terlebih dahulu di SOD maupun SOL. Nah, jika sudah login, langsung saja kita langsung ke menu setting, bagian inventory. Nah, kita klik bagian inventory. Kemudian jika sudah masuk ke bagian inventory, kita akan scroll ke bawah untuk mencari bagian traceability. Nah, untuk traceability ini kita akan mengchecklist di bagian lots and serial numbers, kemudian expiration date, kemudian ada juga display lots and serial numbers on delivery slips. Jadi kita checklist, kemudian kita scroll ke bawah lagi untuk yang di bagian warehouse. Untuk bagian storage location itu kita checklist. Kemudian dan juga di bagian multi step routes. Nah, jika sudah di checklist di bagian storage location dan juga multi step routes, nah di storage location ini langsung saja kita klik yang di bagian location. Jika sudah masuk ke menu location di bagian setting yang inventory, maka di sini kita dapat memilih lokasi mana yang akan kita gunakan sebagai gudang dari produk yang kita pesan dari vendor. Nah, saya akan memilih di bagian warehouse stocks. Nah, jika sudah itu nanti kita langsung saja memilih di bagian removal strategi. Nah, di bagian ini itu kita disajikan dengan beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur Vivo first in first out, kemudian ada Livo last in first out, yang ketiga ada close location, dan yang terakhir itu adalah Vevo first expired first out. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu dari 4 jenis strategi itu, yaitu tentang first expired first out. Jadi langsung saja saya klik yang Vevo. Kemudian jika sudah, langsung kita klik save di bagian atas. Kemudian jika sudah, langsung saja kita masuk ke bagian produk. Nah, di sini sudah terlihat itu ada beberapa produk yang tersedia. Langsung saja kita akan menambahkan produk baru, yaitu klik new di bagian pojok kiri atas. Nah, jika sudah, ini langsung kita isi terkait nama produk yang akan kita masukkan. Nah, sesuai skenario yang sudah saya buat tadi, itu saya akan memasukkan produk yang bernama susu Ultramilk. Kemudian kita masukkan untuk gambarnya. Tentu saja kita masukkan untuk gambar susunya, susu Ultramilk. Jika sudah, nanti kita langsung masukkan untuk harga untuk susunya, susu Ultramilk, yaitu senilai 5.000 per picisnya. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke bagian inventory, yaitu di bagian traceability itu kita milih by lots. Nah, jika
jika kita sudah mengklik buy lot, itu nanti akan muncul expiration date. Untuk expiration date nah ini bisa kita sesuaikan untuk mau tanggal expirationnya itu mau berapa hari. Nah, langsung saja kita isi. Untuk mengisinya itu bisa berbeda dan juga bisa sama. Kemudian jika sudah diisi semuanya, langsung saja kita klik save. Jika sudah tersimpan, maka langsung kita masuk ke modul purchase. Nah, setelah tadi kita sudah memasukkan nama produk baru, yang selanjutnya yaitu di skenario tadi itu sudah terlihat, sudah dijelaskan bahwa ada 3 vendor yang akan masuk untuk memasukkan produk susu Ultramilk ke PT. Nah, yang pertama langsung saja kita klik new di bagian posisi kiri atas. Yang pertama yaitu untuk nama vendornya itu sesuai dengan skenario yaitu CV Sentosa dengan atas nama Vino Odo. Kemudian untuk produknya itu sesuai dengan produk yang sudah saya buat tadi yaitu susu Ultramilk. Itu kita cari untuk susu Ultramilk. Nah, untuk kuantitasnya itu sesuai dengan skenario yaitu senilai 15 pieces. Dengan harga satuannya itu adalah 5.000. Kemudian jika sudah nanti akan memunculkan subtotal. Kemudian langsung saja kita confirm order. Nah, jika sudah, langsung kita klik reset. Nah, di sini kita dapat melihat untuk pesanan dari vendor itu senilai 15 pesanan. Kemudian kita klik button. Nah, di klik button ini adalah tugasnya yaitu memberikan tempat terkait barang yang sudah dimasukkan oleh vendor itu mau dimasukkan ke gudang bagian mana. Nah, saya akan masukkan di bagian BH input. Kemudian nanti untuk nama lotnya atau serial numbernya itu bebas. Yang penting nanti berbeda antara vendor satu dengan yang lainnya. Lot 1. Yaitu senilai 15. Kemudian klik konfirmasi. Nah, untuk vendor 1 itu langsung saja kita klik validate. Nah, ini sudah terlihat bahwa sudah di pojok kanan itu sudah terlihat sampai ke status down, artinya untuk vendor 1 itu untuk barangnya itu sudah terinput dan sudah masuk ke PT. Jadi PT sudah menerima barang dari vendor yang pertama CV Sentosa. Kemudian kita lakukan untuk vendor yang selanjutnya yaitu vendor yang kedua itu adalah CV Makmur.
kita lakukan lagi di vendor yang selanjutnya, vendor yang ketiga. Kemudian selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian inventory dan kita akan masuk ke bagian produk, yaitu lot number. Nah, ini sudah terlihat bahwa di bagian bawah itu ada susu kotak Ultramilk. Nah, ini merupakan barang yang sudah saya tambahkan tadi, yaitu lot 1, lot 2, dan lot 3. Langsung saja kita klik lot 1. Nah, jika sudah, itu nanti kita bisa memasukkan expiration date-nya. Untuk expiration date-nya itu bisa disamakan untuk per barang atau per vendornya. Misalnya yaitu tanggal 26. Removal date-nya itu juga sama, 26. Nah, jika sudah, langsung saja kita klik save di bagian pojok atas. Kita ulangi langkah seperti ini di lot 2 dan lot 3 ya teman-teman, dengan memasukkan expiration date yang berbeda dengan lot sebelumnya. Kemudian kita klik save. Jika sudah, masuk ke lot yang ketiga. Misal untuk di tanggal 24. Jika sudah tersetting semua, baik itu lot 1, lot 2, dan lot 3, langsung saja kita menuju ke bagian sales. Nah, kita sudah masuk ke bagian sales. Tadi itu kan dari 3 vendor itu sudah memasukkan barang ke PT. Nah, ada sebuah customer yaitu Ibu Audrey yang memesan susu sebanyak 10 pieces. Maka langsung saja kita melakukan transaksi pembelian dari Ibu Audrey dengan cara klik new. Kemudian kita pilih nama customernya yaitu Ibu Audrey. Dan kita masukkan produk yang akan dibelinya, yaitu susu kotak. Kemudian klik new dan kita masukkan kuantitinya. Di skenario itu Ibu Audrey itu membeli sebanyak 10 biji susu dengan harga 5.000, sehingga menghasilkan subtotalnya itu adalah 50.000 dengan pajaknya itu adalah 5.500.
kita masukkan expiration date-nya. Kemudian kita klik confirm. Nah, jika sudah, langsung saja kita klik bagian delivery. Jika sudah, ini sudah terlihat bahwa sudah didaftar, bahwa Ibu Audrey sudah melakukan input susu kotak sebanyak 10. Nah, kita akan lanjut ke klik button. Nah, klik konfirmasi ya, karena ini sudah sesuai. Nah, kemudian kita klik validate. Nah, ini sudah masuk kata status yang down ya teman-teman, artinya input dari pembelian dari Ibu Audrey itu sudah masuk ke sistem atau sudah tahap selesai atau down. Nah, untuk kita mengeceknya itu kita bisa melihat di bagian inventory. Yaitu di bagian stock move. Di bagian stock move ini sudah terlihat bahwa untuk transaksi sesuai dengan skenario tadi itu bahwasanya untuk PT itu membeli kepada vendor itu ada 3 vendor. Yang pertama itu membeli 15 unit, yang kedua itu membelinya 20 unit, dan vendor yang ketiga itu 25 unit. Nah, di bagian atas ini sudah terlihat bahwa ada terjadinya transaksi pembelian dengan customer. Nah, customer ini melakukan pembelian sebanyak 10 unit dengan status down semua. Untuk kita mengeceknya lebih rinci ataupun lebih jelas, langsung saja kita klik di bagian, kita langsung ke bagian stock move. Nah, di move history ini lebih rinci, artinya terdapat beberapa keterangan penjelas. Yang pertama itu untuk vendor 1 itu in, artinya itu masuk, yaitu dengan lot serial number-nya itu lot 1. Kemudian untuk vendor 2 itu in juga, berarti artinya masuk, dengan lot serial number-nya itu lot 2. Dan lot 3 itu in juga, itu untuk vendor 3. Nah, yang atas itu out, artinya itu ada transaksi pengeluaran barang atau ada transaksi pembelian barang yang menggunakan sistem FIFO, yaitu dengan memperlihatkan tanggal kadaluarsa yang paling dekat atau expiration date-nya itu menggunakan lot 1. Tanggal kadaluarsa yang mendekati atau expiration date-nya itu yang mendekati. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk fitur FIFO. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua, itu adalah produk varian. Nah, di produk varian itu langkah pertama kita harus masuk ke modul sales. Di modul sales itu nanti kita langsung masuk ke bagian produk, teman-teman. Jika sudah kita masuk di bagian produk, kita akan menginputkan satu barang di daftar produk. Langsung saja kita klik new, dan kita akan tuliskan untuk nama barang yang akan kita inputkan, misalnya yaitu Samsung handphone. Nah, kemudian kita akan masukkan untuk harganya. Harga dari handphone Samsung senilai 4 juta. Nah, jika sudah, itu kita akan masuk di bagian atribut dan varian. Nah, disinilah fitur yang dapat kita gunakan, yaitu untuk membedakan varian dari handphone Samsung tersebut.
yaitu dengan cara menambahkan line. Nah, untuk atributnya itu bisa kita pilih, bisa berdasarkan brand, flex, color, ataupun durasi. Yang pertama yaitu berdasarkan warna. Nah, untuk warnanya itu bisa white, dan ada juga yang black. Kemudian untuk menambahkan varian atau atribut yang kedua, itu misalnya adalah flex. Bisa custom dan juga bisa style. Nah, langsung saja kita klik save. Kemudian jika sudah, ini terdapat dua atribut di mana ada atribut flex dan juga color. Nah, untuk bisa membedakan harga atau biaya di setiap atributnya, misalnya untuk bagian flex itu dapat kita menambahkan konfigurasi. Di sini ada dua, yaitu style dan custom. Saya akan menambahkannya di bagian custom. Untuk bagian custom itu akan saya tambahkan value price extra, yaitu biaya tambahan jika memilih di bagian custom, yaitu untuk biaya tambahannya itu senilai 1 juta. Nah, jika sudah, sejak kita save, kita kembali ke bagian awal. Nah, di sini kita langsung melihatnya itu di varian. Di varian ini itu sudah terlihat bahwa untuk custom, varian custom itu ada tambahan harga, yaitu nilai 1 juta, maka sales price-nya itu menjadi 5 juta. Kemudian ini yang style itu tetap 4 juta, yang custom ini ada tambahan jadi 5 juta, dan yang style itu tetap 4 juta. Jadi untuk sales price-nya ini terdapat perbedaan baik yang custom dan juga yang style. Kemudian untuk melihatnya itu kita bisa ke modul sales, yaitu untuk membuat quotation. Nah, yaitu dengan cara kita membeli dari barang yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk customer-nya itu atas nama Dejo. Kemudian inspiration date-nya itu adalah dan ini kita akan menambahkan produk yang sudah saya buat tadi, yaitu handphone Samsung. Lalu saja kita pilih di bagian daftar search produk, yaitu handphone Samsung. Nah, untuk deskripsinya itu kita konfigurasinya itu kita tadi ada dua, yaitu berdasarkan color dan juga berdasarkan style maupun custom. Nah, yang pertama itu saya akan memilih untuk konfigurasi jenis variasi likes itu adalah style dan warnanya itu adalah putih. Kemudian langsung saja kita klik confirm. Pertama, untuk produk yang pertama itu adalah handphone Samsung senilai 5 juta. Kita akan menambahkan produk yang kedua. Produk yang kedua itu adalah handphone Samsung juga, yaitu dengan variasi yang berbeda. Kita masukkan untuk HP Samsung. Nah, di bagian pesanan yang pertama itu saya sudah memilih yang custom dan warna putih, maka yang di bagian kedua itu saya akan memilih di bagian likes, yaitu style dengan warna hitam. Oke, nah sekarang sudah terlihat perbedaannya, bahwasannya untuk bagian pemesanan HP Samsung yang pertama itu dengan subtotal 5 juta. Ini karena tadi yaitu memilih yang bagian varian price itu akan ada extra price, tambahan harga itu nilai 1 juta menghasilkan 5 juta.
Dan yang untuk pemesanan yang kedua itu untuk yang nextnya itu steel dengan warna hitam, itu dengan harganya masih sama dengan harga standar yaitu 4 juta. Nah, di bagian sales ini sudah terlihat bahwa untuk pembelian Anita Oliver itu sudah masuk dengan subtotalnya 9.990 dengan statusnya sales order. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait fitur Vevo maupun produk varian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.